warahmatullahi wabarakatuh. Ya salamnya itu kurang semangat. Saya doakan yang membalas salam saya itu yang belum ada jodohnya seperti Pak Munandar. Mudah-mudahan dapat jodoh ya. Amin. Pak Munandar senyum-senyum. Tidak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini selamat datang di Lokamera yang ke-5, tepatnya di Hotel Premier. Rasanya untuk mengikuti lokakarya yang ke-5. Oleh karena itu rekan saya akan membagikan kertas dengan spidol untuk saya minta kepada Bapak Ibu untuk menggambarkan bagaimana perasaannya hari ini. Ya, jadi silakan Bapak, Pak Lupi, Pak Bambang untuk bagian kertas. Silahkan gambarkan Bapak Ibu ya. Gambarkan saja bagaimana perasaannya hari ini. Kalau gambar-gambar yang yang menggambarkan lah bagaimana perasaan kita. Kalau kita senang seperti apa, kalau kita gembira seperti apa, kalau kita semangat seperti apa. Awan, gunung. Terinspirasi tadi ini toh. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, saya kira waktunya cukup ya. Bapak Ibu, silakan disimpan kembali spidolnya. Silakan Bapak Ibu berdiri. Saya minta untuk berdiri di kursinya masing-masing saja. Perkenalkan, saya Abdul Naim. Abdul Naim SP. SMA 14 Goa. Iya, suasana hati saya hari ini saya sangat senang. Ya, di pikiran saya bahwa hari ini CGP di Lokakarya ini apa yang saya dapatkan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini betul-betul ini sebenarnya tantangan bagi saya, ya. Saya kali ini menggambar emoticon ini bersemangat, ya, bersemangat dan senang. Kedua emoticon ini. Ada Ibu Nur Awalianti. Nur Awalianti. Sebut saja Aulia. Aulia, oke baik. Baik, Bu Aulia. Silakan. Kalau saya, perasaan saya hari ini saya analogikan seperti pohon. Pohon ya. Pohon itu adalah, saya kira dia adalah sumber kehidupan dan pohon itu tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di kertas yang saya pegang ini saya menggambarkan matahari dan gelas yang kosong. Gelas yang kosong ini ada piringnya di bawah. Adapun Salam dengan Ibu siapa? Ibu Sunarti. Ibu Sunarti, silakan Ibu Sunarti. Alhamdulillah hari ini udah kurang fit ya Pak. Ini ada ingus. Lagi flu, baru kepala saya berat sekali Pak. Tetapi karena ada cinta di hati saya sangat semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Miftahul Ulia. Miftahul Aulia. Miftahul Ulia. Ulia ya? Bisa dipanggil Mita. Saya dari SMA Muhammad Limpangan. Jujur saya paling tidak tahu menggambar dan saya cuma bisa menggambar mungkin ya diri saya. Kemudian ini bukan rumah tapi sekolah dan ini balon. Balon sekolah ada orang ya? Iya. Okay. Balon ini menceritakan bahwa saya bahagia karena setelah beberapa pekan yang lalu kita sudah daring, kemudian lokakaryanya di sekolah dengan berbagai keterbatasan. Alhamdulillah sekarang kita sudah bisa menginjak kota dan berjumpa kembali dengan teman-teman yang baru. Kemudian kenapa saya gambar sekolah? Karena saya tadi baru dapat 3 segmen. Ya. Di belakang saya, ini saya. Kemudian yang sementara saya alami. Kemudian harapan saya ke depan. Oke, harapan yang pohonnya. Sementara yang dalam yang matahari dan awan-awannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Munandar, CGP dari SD Impres Bontola 1, Kecamatan Palangga. Benar foto. Nah, yang saya gambarkan ada 2 gunung, kemudian jalan. Adalah yang selama ini sudah saya lewati. Ternyata terlalu banyak yang sudah saya lalui dan amanat-amanat yang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hasnia dari SMP Dalfikir School 2.
gambar. Ini adalah perasaan saya hari ini mewakili Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Challenge bagi saya untuk menggambar. Ada dua hal yang saya rasakan hari ini saat di pagi hari ini. Yang pertama ilmu baru, ya. Yang kedua ini walau ini tanda kehidupan, ya. Dari SMA IPA Alfian Sekolah. Adapun perasaan saya hari ini adalah ada diwakili oleh 3 gambar. Yang pertama adalah saya cukup bahagia hari ini karena bisa bertemu lagi dengan teman-teman dan tentu Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marlina dari CGP, dari SD Impres Bertingkat. Jadi gambar saya tetap senang karena bisa bertemu dengan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Bapak dan Ibu, inilah gambar saya, gambar tangan yang dikepal. Kalau gambar tangan yang dikepal ini biasanya diibaratkan dengan bersemangat. Jadi hari ini saya Kalau kita tidak mendengarkan bagaimana perasaannya pengajar praktik kita. Oleh karena itu kita akan melihat gambarnya seperti apa, bagaimana perasaannya hari ini. Saya akan mulai dari Pak Suparmi sebagai pengajar praktik. Iya, saya kan sudah tadi ya. Sudah tadi kan? Sudah, perasaan saya enak. Tidak disertai gambar. Oke, terima kasih Pak Asa, terima kasih Bapak Ibu. Bahagia rasanya bertemu dengan Bapak Ibu. Dan saya bersama dengan 4 orang di hadapan saya. Lama berkolaborasi, saya mengenal Alfitian, saya mengenal seluruh sekolah di sini, bahkan 1 orang ibu yang di sisi kanan itu mengajar anak saya di SD Islam Mukhlisin, ya. Salam hormat untuk beliau. Baik Bapak Ibu, kalau berbicara kabar hari ini, maka saya menggores 2 bagian. Yang pertama adalah, jangan diketahui Pak Munandar, ya. Yang di bawah itu adalah gambar saya secara pribadi dengan istrinya adalah matahari. Kemudian di sisi atas adalah gambar yang bundar adalah bulan. Dan yakinlah bahwa bulan dan matahari itu hadir saling bergantian dan saling melengkapi. Saya hadir sebagai matahari dan Bapak dan Ibu hadir sebagai bulan. Mari berkolaborasi, dan Al-Quran pun menyampaikan seperti itu, bahwa silih bergantinya antara siang dan malam, matahari dan bulan adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu saja. Salam semangat. Terima kasih. Kembali ke Pak Sahar. Oke, masih ada lagi 1 pengajar praktik yang belum menceritakan perasaannya hari ini. Silakan, Pak. Sudah ya? Belum ya? Oke, silakan. Ya. Mana gambarnya Pak Lutfi? Saya lihat ini gambarnya cantik sekali. Warna kuning lagi Pak. Iya. Kertas warna putih, kemudian spidolnya warna kuning. Luar biasa. Iya, spidol. Baik, silakan Pak. Ya, betul gambar. Tes. Nggak bagus itu. Oh, pakai ini. Perasaannya kurang bagus semuanya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam hormat saya buat rekan-rekan CGP yang saya hormati, para pengajar praktik. Ya, menggambar juga sebenarnya ini menjadi kendala bagi saya, ya. Tapi hari ini Pak Sah menyuruh kita untuk menggambar. Baik Bapak Ibu, hari ini saya menggambar bola futsal. Tadi malam jam 10 baru saya pulang dari main futsal. Bahwa ternyata olahraga itu, main futsal itu bukan hanya mengolah raga, tapi mengolah akal dan pikiran. Singkat saja Bapak Ibu, hari ini saya hadir sebagai bola. Orangnya mudah beradaptasi, bergaul dengan siapa saja. Kemudian bola ini meskipun disundul, ditendang, dipukul, tapi memberikan kebahagiaan, keceriaan dan semangat bagi orang-orang yang berinteraksi dengan bola ini. Ya, cukup sekian dari saya. Semoga saya bisa memberikan semangat dan ketenangan dan kebahagiaan seperti bola ini. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Lutfi. Tadi saya foto dulu Pak Sahar. Tadi malam menang atau kalah? Kalah Pak. Oh, kalah sepertinya, ya. Oke, Iya. Pak Sahar. Yang mudah-mudahan bolanya tidak kempes Pak. Siap. Ya, oke, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak telah menceritakan perasaannya. Itu adalah gambar saya di atas cantik gitu. Iya, saya gambar ini. Nah, Bapak Ibu, terima kasih telah menceritakan perasaannya hari ini. Kita semuanya, alhamdulillah, ada yang ceria, ada yang semangat, ada yang walaupun hari ini ada yang berduka, kami turut berduka cita.
atas terkena cobaan ya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, baik Bapak Ibu, untuk kita memulai kegiatan kita sebelum kita teman saya menyampaikan tujuan kita berluka karya hari ini, alangkah baiknya kalau kita pompa dulu semangat kita. Masih ingat Bapak Ibu tepuk semangat? Masih? Masih? Masih ya? Masih ingat? Kita coba tepuk semangat. Ya. Baru tepuk semangat. Pak Upi mungkin bisa disini kasih contoh dulu. Oke, kita sama-sama berdiri dulu Bapak Ibu ya. Ada dulu di apa lagi? Contoh dulu. Apa? Tepuk semangat. Jadi saya panggil ya. Semangat. Yang sederhana. Oke, baik Bapak Ibu, saya mulai ya. Oke, sip. Tepuk semangat. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Oke, makasih Pak Sa, makasih Bapak Ibu. Alhamdulillah kita sudah mengawali dengan semangat. Ada beberapa bagian tadi kita mengawali dengan duka, tapi duka itu adalah bagian yang menjadi takdir dan tidak menjadi bagian yang membuat kita terus mundur. Baik Bapak Ibu, setelah sesi pembukaan tadi, sekarang kita akan lanjut ke tujuan belajar. Bapak Ibu, ada 5 tujuan belajar yang akan kita capai pada hari ini, dan mudah-mudahan 5 ini menjadi pengisi gelasnya tadi Bu Hasrita dan pengisi gelasnya Ibu Bu Rai. Iya, dan kita bisa saling mengisi untuk hari ini Bapak Ibu ya. Yang pertama kita mulai dengan mengidentifikasi kompetensi yang sudah berkembang selama program Guru Penggerak. 5 bulan Bapak Ibu, kita akan kembali, masih ingat bahwa karya 1 mungkin akan kita singgung sebentar. Kita pernah mengisi lembar kompetensi dan kita akan mengecek kompetensi itu apakah dia sudah berkembang dengan perjalanan kita 5 bulan ini. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, mengidentifikasi kompetensi yang belum berkembang selama program PGP. Jadi kalaupun nanti identifikasi kita adalah ada sesuatu yang belum berkembang, jangan dipaksakan berkembang, tetapi kita refleksi, kita analisis yang mana kira-kira yang belum berkembang. Iya, jadi bukan memaksa berkembang atau bukan memaksa juga untuk sebaliknya. Iya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, kita akan belajar juga untuk mengidentifikasi faktor pendukung pengembangan kompetensi selama program CGP. Apa-apa saja faktor pendukung. Kalau misalnya kemarin di modul saya ikut di beberapa elaborasinya sedang membahas tentang aset. Iya, mungkin arahnya kita ke sana. Ada enggak sesuatu hal yang menjadi faktor pendukung? Apakah suasana di sekolah tadi begitu beratnya kehilangan komite, berarti itu mungkin saja masuk dalam kategori faktor pendukung ya. Kemudian yang keempat Bapak Ibu adalah kita belajar mengidentifikasi faktor penghambat pengembangan kompetensi selama program PGP. Jadi kalau ada kompetensi yang belum berkembang, berarti kita akan analisis, oh ternyata ini faktor penghambat. Iya, di Lokakarya 1 kemarin bahkan teman sejawat pun disampaikan sebagai faktor penghambat. Akankah 5 bulan ini masih seperti itu? Sudah pernah praktik coaching, sudah pernah praktik pembelajaran, mengajak mereka secara bergantian, masihkah mereka menjadi teman sejawat yang sedikit menghambat? Ya, akan kita diskusikan sebentar. Dan yang terakhir Bapak Ibu, dari 4 langkah ini, dari refleksi, melihat mengidentifikasi faktor pendukung, kemudian faktor penghambat, kita akan belajar untuk menyusun rencana pengembangan diri berdasarkan kompetensi guru penggerak. Jadi kalau yang lalu misalnya penyusunan kompetensinya 1 bulan ke depan, kalau saya tidak salah di Lokakarya ini kita akan rencanakan apa pengembangan kompetensi, apa rencana untuk 3 bulan ke depan. Iya, itu akan kita diskusikan sebentar bersama dengan pengajar praktik Bapak Ibu ya. Oke, nah ini 4 agenda Lokakarya kita. Kita hari ini Bapak Ibu bersiap-siap laptopnya masing-masing. Kita bersyukur wifi agak kuat, laptop masing-masing disiapkan karena kita akan banyak bekerja. Tetapi pekerjaannya agak sederhana. Yang pertama adalah evaluasi kompetensi. Jadi sebentar kami pengajar praktik akan hadir di masing-masing dampingan kami. Kemudian membagikan lembar evaluasi kompetensi dan akan diisi. Kemudian sesudah evaluasi kompetensi dalam kelompok kita akan melakukan refleksi kompetensi secara bergantian, akan berbicara, akan berbagi. Kemudian
analisis faktor pendukung. Analisis faktor pendukung akan kami lakukan, akan kita lakukan bersama. Kemudian analisis faktor penghambat, dan yang terakhir sesudah kita istirahat siang nanti ada rencana pengembangan kompetensi. Yang kelima ini menjadi bagian akhir. Kita berdoa Bapak Ibu, mudah-mudahan agenda Lokakarya ini yang terdiri atas 5 yang belum kita mulai sementara masih pembukaan, mudah-mudahan bisa kita selesaikan dengan baik dan bisa kita niatkan bahwa rencana ini adalah sesuatu hal yang akan kita laksanakan secara nyata. Bukan hanya kita coret dan coret di Lokakarya Bapak Ibu ya. Oke, ada pertanyaan? Jelas ya? Jelas. Oke, untuk seperti biasa langkah selanjutnya untuk persoalan kesepakatan kelas akan dilanjutkan oleh Pak Lutfi. Iya, silakan Pak Lutfi. Baik, rekan-rekan sekalian, tentunya ini menjadi bagian perjalanan panjang kita di CGP, bahwa dalam proses pembelajaran itu bagaimana membudayakan sebuah kesepakatan. Ya, bagi saya kesepakatan itu bukan hitam di atas putih, tapi menjadi petunjuk, pedoman, dan bahkan menjadi semangat dan cita-cita kita dalam berlokakarya ini. Jadi ini bukan hanya tentang hadir tepat waktu, ya ini mungkin Bapak Ibu CGP yang akan kita dorong, hadir tepat waktu, berpartisipasi aktif dalam diskusi, menghargai pendapat peserta lain, izin saat ini berbicara atau ke toilet, menjaga kebersihan ruang kelas dan lingkungan sekitar tempat lokakarya. Ya, mungkin masih ada Bapak Ibu 1 atau 2 poin yang belum tercover di kesepakatan kelas ini, mungkin bisa ditambahkan. Nanti, ya, kita cukupkan menjadi 7 jika memang ada hal-hal penting. Kalau kemarin di SMP 4, salah satu kesepakatan kelas kita adalah hati-hati dengan kabel yang berserakan. Tapi sepertinya sudah tidak ada di. Oke, Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan? Kalau tidak ada mungkin cukup ya. Komitmen untuk menyelesaikan seluruh langkah. Iya, atau mungkin apa Pak Parmi? Komitmen untuk menyelesaikan seluruh rangkaian lokakarya. Oke. Kalau begitu saya mohon Pak Rizal untuk mencukupkan menjadi 7 Pak. Kira-kira apa kesepakatan kita yang bisa menjadi cahaya bagi kita semua di pagi hari ini. Yang ketujuh pada 6 poin di atas. Kedua dan ketiga di mana jauh ya Pak? Kita sepakat ini Bapak Ibu? Oke. Poin 7 menjadi penguatan dan penegasan tentang kesepakatan kita hari ini teman-teman. Oke. Ya. Jadi sekali lagi di sesi ini saya ingin mengajak bahwa ini bukan hanya hitam di atas putih, ini menjadi cita-cita, ini menjadi karakter, dan ini menjadi bagaimana menjadi proses panjang dalam proses pengembangan. Apa tuh kata Pak Munandar di laptop terus? Oh, perbandingan kompetensi di laptop. Benar sih bagaimana? Refleksi diri. Memimpin dan mengelola program sekolah yang berdampak pada murid, menyusun program sekolah agar berjalan secara rencana dan tujuan. Baru kita mulai bangun, kan? Menyusun program sekolah agar berjalan sesuai rencana dan tujuan. Baru kita libatkan sistem kemarin lokasi tertinggi. Gambarnya apa? Itu yang belum berkembang. Baru dimulai. Sudah pertanyaan kedua itu atau masih Menyusun potensi berkembang? Ada gambar apa kira-kira? Tangga. Tangganya sendiri. Tangga. Pertama. Gambar kedua. Jadi bangku potensi warga Tangga panah ke atas. baru itu yang dibahas dari aktif dan organisasi. Selamat datang. Apa yang maksud aku dah gambar tangga naik?
Oh, berarti itu Bapak yang belum berpesan. Berarti yang tetap itu belum berpesan. Nah, contoh semuanya Pak. Tapi kalau sudah dijalankan dengan konsisten ya memang. Sudah Pak. Di awal ya. Iya, terlalu tinggi di atas. Tapi di luar dari kurikulum. Oh, penelitian. Sebenarnya itu mengapa? Masuk ke ini guru. Saya begini kayak ini guru. Kalau mari kalau Biar juga biar. Nah, biar aku begini tidak bisa mengikuti. Saya lebih susah mengikuti daripada mengikuti yang pertama. Kalau kuliah Lebih senang. Saya emotikon pertama. Ingat waktu Bapak Ibu sampai 10.15 kita menggambar. Ya, 10.15. Berarti berapa? Sekarang sudah 10:11 baru sisi kiri saya lihat gambarnya. Mana yang sudah bisa pindah ke sisi kanan? Apa namanya? Oh, tidak kelihatan menitnya di. Ada di bawah. Oh, warna putih ya ya itu. Oke. Ada sesuatu yang belum berkembang ini. Iya. Oke. Senyum dulu lah. Oke. Ya, goyang-goyang. Oke, ya. Bagi teman-teman di Kantor Nandar. kita ya kelas yang dibawa naungan oleh Bapak Lutfi. Nah, saya mulai dari saya sendiri ya. Saya menjelaskan mulai dari saya sendiri. Di sini saya melakukan refleksi kompetensi CGB dari LK yang diberikan. Ada kompetensi yang berkembang dan ada kompetensi belum berkembang. Singkatnya, ya kompetensi yang sudah berkembang sesuai dengan refleksi yang saya lakukan. Yang pertama adalah mengembangkan diri dan orang lain. Yang kedua adalah memimpin pembelajaran. Ya, saya bisa saya mengilustrasikan di sini ada dua orang yang sedang bercakap-cakap. Nah, ini saya disaksikan seperti ini bahwa ini menandakan bahwa yang saya lakukan pada proses pengembangan diri dan orang lain adalah yang pertama adalah saya berusaha mengembangkan diri teman-teman saya sendiri, pelatihan teman-teman emosi itu akan berdampak nyata bagi orang banyak salah satunya melalui komunitas praktisi ya, jadi saya gambarkan seperti ini untuk mengembangkan ada pelatihan sehingga nantinya itu akan merusak diri teman-teman. terwujudnya Saya juga program-program yang akan refleksi yang saya lakukan adalah yang kemudian yang kedua adalah yang pertama adalah refleksi bersama murid ya, refleksi pembelajaran bersama murid. Kemudian untuk memimpin pembelajaran pembelajaran saya selalu merasa bersyukur dengan apa yang ada sehingga bisa menjalin komunikasi antara upaya bagaimana mewujudkan kelas yang berpihak pada murid kemudian merdeka belajar. Adalah Kemudian untuk strategi-strategi yang sudah saya lakukan sehingga saya bisa melakukan atau mengembangkan kompetensi di atas. Yang pertama adalah melalui diskusi. Jadi diskusi dan kolaborasi ini saya lakukan khususnya pada pengembangan diri teman-teman rekan sejawat di sekolah saya. Diskusi itu baik secara formal maupun informal. Kemudian kolaborasi dalam misalnya dalam program-program sekolah saya misalnya dalam saya bisa dan sebagainya. Sendiri, Itu saya berkolaborasi dengan teman-teman dalam melakukan evaluasi pembelajaran misalnya. Kemudian yang kedua adalah masih sama mengajak teman berkolaborasi bagaimana membuat program-program yang berpihak pada anak. Saya bisa jadi sekaligus saya menggabungkan ya, mengembangkan diri teman-teman
kondisi dan saya spiritual sendiri dalam hal kemudian ini, melakukan bagaimana hubungan saya dengan upaya-upaya bagaimana teman-teman di sekolah, mewujudkan lingkungan yang bagaimana, merdeka belajar ya hubungan saya menjadi kaitannya dengan pembelajaran Tuhan, yang sehingga sesungguhnya. dengan segala Kemudian strategi yang dengan ketiga menerima itu segala pelibatan kekurangan yang ada, murid. dengan rasa Saya syukur kira tadi, inilah maka yang saya paling bisa signifikan meredam saya segala lakukan hal-hal yang sekarang tidak yaitu diinginkan. pelibatan murid dan pelibatan Kemudian orang tua. begitu juga dengan ini, Pelibatan kolaborasi murid dan yang pelibatan selalu orang tua dengan ini rasa bersyukur terutama sehingga pada strategi kompetensi memimpin sehingga pembelajaran. untuk Ya. kompetensi Ya, berkolaborasi kemudian dengan orang pelatihan lain. ini Kemudian strategi yang saya lakukan kompetensi yang untuk belum mengembangkan berkembang. diri dan orang Yang lain. belum berkembang Ya, ada dua, untuk yaitu membekali bagaimana diri saya saya menciptakan untuk memiliki kondisi kelas yang merdeka belajar. kompetensi bekal-bekal Kemudian yang saya kendalanya adalah gunakan waktu untuk dengan menjadi segala pemimpin pembelajaran. Kemudian kekurangan yang saya miliki, bagaimana proses kesibukan perkembangan ada di yang luar sudah sehingga, saya lakukan waktu yang tidak sudah terjadi terlalu kepada diri dalam diri saya. Yang Kemudian pertama terjadi untuk yang perubahan kedua mindset. adalah bagaimana Dulu saya membangun, berpikir bahwa merencanakan visi misi sekolah. seorang itu bisa pemimpin dirasakan pembelajaran kepada adalah teman-teman, seorang yang mengontrol dialah yang program-program menentukan sekolah, segalanya. sehingga bisa berdampak Tetapi baik. Ini yang mindset menandakan yang gunung kemudian ini. berkembang Gunung ini adalah perencanaan awal dari setelah apa yang melakukan didapatkan dari gunung penggerak, kemudian gunung kecil dan lebih runcing. Nah, pergerakan ini ada kecil pendidikan tapi yang bermakna kita lewati melalui lewat loka karya dan pendampingan yang dilakukan oleh Bapak pengajar praktik, kemudian beberapa pembelajaran yang kita dapatkan melalui LMS. Saya masih sama, mendapatkan yaitu bahwa saya sekarang sudah kendala yang berubah ya saya cara pandangnya hadapi adalah masalah bahwa waktu, karena saya lebih banyak pendidikan itu pembelajaran itu harus berpihak aktivitas di pada luar murid. untuk saat ini. Murid harus diberi kesempatan untuk mengungkapkan apa yang keinginan mereka. Ya. Jadi kita sebagai guru dalam melakukan menjadi pembelajaran harus berupaya selalu mewujudkan merdeka belajar kepada diri murid, memberi kesempatan kepada murid sebesar-besarnya untuk mengembangkan potensi dan bakatnya. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua, proses kolaborasi semakin meningkat. Kalau dulu mungkin hanya sebatas diskusi-diskusi yang saya lakukan, kolaborasi yang saya lakukan hanya terbatas kepada beberapa orang rekan sejawat di sekolah saya, tetapi sekarang kemudian berkembang luas dalam satu sekolah. Ya, apalagi sekarang sudah ada komunitas praktisi di sekolah kami yang semakin menguatkan proses kolaborasi ini. Kemudian yang selanjutnya adalah pelibatan murid dan orang tua. Saya kira strategi ini yang paling penting ya, pelibatan murid dan orang tua inilah yang sangat-sangat berubah dari diri saya. Kalau dulu saya yang misalnya pembuatan kontrak pelajar saya yang melakukannya, tetapi sekarang saya melibatkan mendengarkan apa yang saya lalui dan apa yang saya jalani, bahwa kompetensi yang sudah kemudian untuk kompetensi yang belum berkembang yang pertama kolaborasi memimpin pengembangan sekolah dan kolaborasi manajemen sekolah sudah mulai kendalanya isu ya yang sudah hadapi adalah adanya kemudian apa kolaborasi di sana ya ketidakmampuan saya untuk memposisikan diri dalam menerobos kewenangan yang ada di sekolah. di kelas Jadi saya kan hanya seorang guru biasa, apalagi sekarang sudah tidak lagi kurikulum. Saya hanya bidang ekstrakurikuler. Saya kira itu yang membatasi saya untuk memberikan sumbangsi yang lebih optimal untuk membangun sekolah dan manajemen sekolah yang ada di sekolah saya. Pembelajaran yang berdiferensiasi saya kembangkan dengan saya sudah mulai menerapkan kendala itu yang kendala yang tadi saya hadapi dan kewenangan itu ya menghambat saya. Kemudian upaya yang belajar saya lakukan ya yang pertama saya selalu berupaya tetap bisa membuat suatu makalah yang secara memberikan kontribusi untuk pengembangan sekolah dan manajemen sekolah melalui yang pertama selalu dalam setiap kesempatan yang diberikan dalam rapat rutin maupun di luar rapat rutin misalnya melalui diskusi informal saya selalu memberikan saran kepada pihak sekolah mewujudkan program-program atau melakukan program sekolah yang halal kepada murid. Ya, itu saya lakukan yang pertama ya, diberikan saran dalam rapat rutin dan di luar rapat rutin. Yang kedua adalah kolaborasi dan komunikasi dengan
rekan sejawat. Dari situ komunikasi dengan rekan sejawat muncul biasa sebuah ide yang kemudian kami rangkum dan kami tempatkan dalam rapat-rapat rutin untuk di sekolah kami. Kemudian yang ketiga yang paling terakhir kami lakukan kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukur atas pemaparan visi Berapa? misi ini kan hanya diboleh dengan Manggar 2 menit, tidak apa-apa. 3 menit, tidak apa-apa. yang itu tidak semua teman merevisi visi yang Oke, kita konsisten ya. Konsisten 2 menit. Kasih mami begini tahu. Kemudian di 3 menit. Timing itu juga termasuk kompetensi, pengembangan kompetensi. Jadi berarti kalau 1 menit begini kan? Ya. Ya. itu yang bang. Kemudian yang lain silakan dicermati strategi-strategi yang dimunculkan oleh rekan-rekan ya. Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dulu 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kemudian saya dua adalah calon guru penggerak angkatan 2 Kabupaten Jawa. Ya. Hari ini adalah rutin kelima dan yang kami diskusikan hari ini adalah refleksi kompetensi calon guru penggerak. Nah, Fokus ke strategi Bapak Ibu. kompetensi pertama yang berkembang. Ini saya urutkan 3 kompetensi di bagian pengembangan diri, pengembangan diri dan pengembangan orang lain. Ada 1 kompetensi yang berkembang, yaitu berbagi praktek baik dengan rekan guru. Nah, apa strategi yang saya lakukan dalam melakukan praktek baik ini? Yang pertama adalah perencanaan. Kemudian yang kedua adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk merefleksi kompetensi selama proses perjalanan CGP. Ada kompetensi yang berkembang untuk saya yaitu masalah IT. Alhamdulillah saya sudah menerapkan media-media pembelajaran di kelas dan mengkomunikasikan dengan komunitas praktisi. Kemudian yang kedua adalah dalam segi kompetensi warga sekolah ini artinya sesama siswa dan guru ini saya sudah menerapkan coaching dan kemudian sesama saya juga pernah menjadi fasilitator dari teman sejawat di CGP pembuatan blog, walaupun itu mungkin teman-teman sudah tahu bagaimana cara membuat blog, tetapi itu menurut saya perbaikan menurut saya. Kemudian masalah berimbas pada sebuah organisasi selain dari komunitas praktisi, MPMP juga yaitu memberikan tentang diferensiasi sesama komunitas praktisi MPMP yaitu fisika. Kemudian pemimpin pembelajaran di sini bagaimana saya berusaha mengajak siswa saya lebih baik lagi di dalam proses pembelajaran dengan artinya bagaimana saya lebih mendesain LKPD saya sehingga menarik untuk peserta dan murid. Kemudian bagaimana saya bisa memberikan anak-anak untuk berkembang dalam hasil belajarnya. Kemudian ada pun strategi yang saya lakukan yang pertama adalah membuat jadwal. Dengan membuat jadwal ini saya dapat menyusun perencanaan yang saya mau lakukan. Kemudian literasi yaitu saya mengembangkan membaca mencari sumber penunjang untuk pembelajaran saya. Kemudian sering berkolaborasi lagi aktif dalam sebuah komunitas contohnya praktisi. Kemudian bagaimana proses perkembangan kompetensi yang sudah berkembang yaitu tetap konsisten, kemudian tetap semangat dan tetap menjalankan sesuai dengan apa yang ini artinya ada perubahan positif dalam diri saya. Kemudian kompetensi yang belum berkembang di sini adalah refleksi dengan teman sejawat. Itu alhamdulillah saya belum bisa ini, tetapi hanya untuk siswa dan guru saya sudah melakukan. Kemudian melibatkan orang tua siswa ini dalam pengembangan sekolah, Pak. Dalam pengembangan sekolah ini sangat saya belum berkembang karena ketika orang tua itu dihadirkan ke sekolah hanya informasi tentang kehadiran siswa, kemudian hasil belajarnya, kemudian aktivitas di sehari-hari di lingkungan sekolah.
Kendalanya itu adalah manajemen waktu. Terima kasih. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah tiga berarti minimal sudah 2 isiannya ya. Kalaupun belum berarti sebentar akan dibaiki. Terakhir kita sambut Hasrita. Ya, mau menyampaikan refleksinya. Sehingga mudah-mudahan sebentar setelah ini kita kayak sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrita SPD, CGP Kabupaten Angkatan 2 Kabupaten Bogor dan Express Gonta. Di sini saya akan merefleksikan kompetensi CGP selama beberapa bulan terakhir ini. Adapun kompetensi berkembang yang saya lakukan di sini yaitu bagaimana memimpin refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar yang berpusat pada murid. Dalam hal ini, saya merangkul Nancy Gawat yang awalnya sebelum masuk dalam CGP ini, saya melihat model buku yang sebenarnya itu sesuai dengan kelas itu seperti ini. Kemudian memimpin refleksi. Nah, kemudian yang kedua, strategi yang sudah saya lakukan yaitu saya mengambil strategi bagi kolaborasi dan sekedar sharing kepada sejawat. Waktu yang saya gunakan untuk sharing kepada sejawat itu pada hari wajib Senin, Rabu dan hari weekend lainnya. Pada saat hari itu paling top di sana karena semua guru hadir. Kita sharing di gazebo yang kita sharing ya. Terutama ada satu guru yang betul-betul bagaimana ya untuk betul-betul pada proses belajar mengajarnya dia itu tidak bisa mengontrol emosinya bila dia berkomunikasi dengan murid, apalagi kalau ada muridnya yang betul-betul belum paham, dia langsung men-start itu betul-betul sampai dia itu keluar bahasa khas daerahnya yang betul-betul kasar. Nah, saya melakukan pendekatan yang sangat personal kepada beliau. Saat di CGP saya belajar tentang ini konsep ketika belajar, karena ketika belajar itu seperti ini kita harus menciptakan suatu pelajaran yang berpusat pada murid, bukan hanya kita saja yang berperan utama dalam pembelajaran, tetapi murid kita itu yang betul-betul yang kita jadikan objek di sini. Jadi pada saat pada saat saya sharing terhadap beliau, ada juga ketakutan tersendiri di dalam diri saya karena saya takut beliau akan marah pada saya, tapi alhamdulillah beliau juga welcome terhadap apa yang saya sampaikan dan dia ingin belajar lebih jauh lagi. Dia tertarik yang bagaimana itu yang namanya IPA filosofi KHD yang sebenarnya. Jadi itu melakukan pendekatan kepada beliau dan mensosialisasikan materi-materi yang saya dapatkan di CGP ini. Kemudian kompetensi yang belum berkembang di sini yaitu memimpin dan mengelola produksi yang berkaitan kepada murid. Nah, di sini ada gambar standar, kemudian ada visi dan misi. Nah, di sini memimpin dan mengelola berdampak pada murid baru dianggap dua anak tangga yang sudah dilalui baru mau merintis. Karena kenapa? Di sini kendalanya ada gambar miskomunikasi. Mungkin saya dengan pemimpin di sekolah itu mungkin hanya miskomunikasi saja. Beliau itu kalau misalnya kita sudah sehati dengan beliau, ternyata welcome juga. Buktinya pada saat loka kemarin yang daring, kami kita libatkan beliau dalam pembuatan program visi dan misi yang berpusat pada murid. Karena beliau juga memberikan saran, kasih ini yang apalagi tadi yang ANBK kepanitiaan seperti itu. Jadi strateginya itu ternyata kita harus lebih berkolaborasi lagi sama beliau, membangun komunikasi yang baik dengan beliau agar segala kesalahan tidak terjadi lagi. Jadi intinya komunikasi penting dalam membangun sebuah hubungan.
Sama strateginya dengan kolaborasi. Berarti di sini karena dia tiga kolom berarti 3 nama CGP yang berbeda kan? Ya. Yang kita tinggal tuliskan di situ. Kita tinggal tuliskan di situ. Apa strategi baru yang saya dapatkan? Berarti kita usahakan strategi baru. Seperti saya kan tadi beda dengan Ibu Sunarti, berarti satu mesin. Iya, Anda tidak boleh ditulis sendiri. Anda harus mengambil strategi dari dengan Mas Rita. Tapi tetap ditulis ini. Tetap, karena sama. Mungkin dia di berarti ukurannya baru kalau dibandingkan dengan saya. Bisa dikolaborasi sama-sama, tetapi pada prosesnya yang berbeda. Nah, itu ada tadi. Dia sudah berkolaborasi dengan peserta didik, tapi dia belum ke teman sejawat. Ini dia. Kalau tadi di akhir pembelajaran lewat tiga hal yang sudah dia teman sejawat, tapi ada ternyata yang tadi ada komunikasi. Tapi kalau dia sudah dikasih sudah Bumi kita tadi begitu juga kolaborasi, tetapi masih ada yang belum bisa dirangkul ya. Itu yang belum kolaborasinya ya ke arah media. Sejawatnya sudah. Ya, nah kita isi dulu. Iya, saya juga. Sampai 15 menit lah. Bagian tak. Ini posisi bagaimana CGP, oke, didampingi oleh pengajar praktik, mengelompokkan jawaban yang sama antara faktor pendukung, kemudian siapa yang membantu dan apa yang bisa dilakukan oleh CGP. Gimana? Tetap semangat? Oke, mereka konsentrasi ya. Sejajar tuh. Iya, masih boleh. 1 menit lagi. Boleh. Silakan didiskusikan. Pengajar praktik. Untuk belajar fasilitas Oke, kalau sudah selesai identifikator silakan berdiri dulu di depan mesnya, baru kami ambil gambarnya. Iya. Dan bersama mengucapkan apa tulisannya paling bawah Pak Lutfi? Tentunya dengan senyum yang Oke, para relawan kita Pak Lutfi sudah selesai. Iya, sekali ucapan semangat 1 2 mulai. Semangat. Mantap. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Iya, terima kasih sudah menjadi relawan yang begitu cepat mengelompokkan ya. Iya. Materi kita di modul ini terkait dengan aset sekolah ya. Jadi ini banyak hal yang mendukung sehingga saya secara pribadi bisa melakukan peningkatan itu mulai dari teman-teman rekan sejawat, kemudian kepala sekolah saya, kemudian tentu saja adalah peserta didik dengan saya melihat tentu saja berdasarkan kebutuhan belajar peserta didik, maka itu mengapa saya menganggap bahwa SDM peserta didik ini mampu memberikan saya inspirasi dalam hal mengembangkan diri. Oke, terima kasih Bu. Oke, sekali lagi tepuk tangan. Iya. Masih faktor pendukung. Tadi SDM sudah, Ibu sudah menjelaskan. Dan yang kedua Pak Saha. Saya pilih kemampuan finansial. Wow, kemampuan finansial. Kemampuan finansial ada yang tulis? Oh, boleh kita berpindah dulu Pak Saha. Kalau boleh dia berpindah dulu karena ini dari kelompok CGP yang sama. Oke. Boleh. Ini menarik ini dukungan kepala sekolah. Dukungan kepala sekolah. Ayo, oke, Bujum dulu ya, Bujum di sisi kanan. Dukungan kepala sekolah Bujum, 2 menit. Seperti apa dukungan kepala sekolah itu dianggap sebagai faktor pendukung meningkatkan kompetensi Bujum? Tarik mic-nya dari sana Bujum, silakan. Faktor kepala sekolah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa saya menuliskan dukungan kepala sekolah sebagai faktor pendukung untuk membuat kompetensi saya dapat berkembang? Alasannya begini, karena dengan dukungan kepala sekolah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengembangkan diri, saya kira itu adalah salah satu faktor juga yang bisa memberikan saya kesempatan untuk mengembangkan diri. Karena ada satu sisi ketika kepala sekolah misalnya otoriter dan sebagainya tidak memberikan kesempatan kepada gurunya untuk mengembangkan diri, itu juga akan menjadi masalah. Jadi saya masukkan juga dukungan kepala sekolah sebagai salah satu faktor pendukung saya untuk mengembangkan diri, karena faktor tersebut ya dalam tanda kutip kesempatan ya dengan kepala sekolah memberikan kesempatan kepada saya sebagai CGP untuk mengembangkan diri, saya kira itu adalah salah satu alasan saya untuk menuliskan ini menjadi salah satu faktor pendukung. Iya. Oke, makasih Bu Jo. Berarti dukungan ya, dukungan dari kepala sekolah. Masih boleh 3 Pak Sa? Kalau kita lihat waktu masih boleh 3. Berarti masih boleh 1 orang lagi. Pak Sa ini biasa pintar-pintar memilih. Yang dari kelompok Mudah-mudahan dari sisi masalah dalam manajemen waktu. profesional, faktor pendukung adalah profesional dalam manajemen waktu. Nggak lupa ya? Bu siapa? Nggak lupa itu. Oke, kalau dia mungkin susah ke depan berarti saya mau katakan ya. Ini hampir jadwal makan siangnya ini. Oke, boleh berdiri. Finansial. Terima kasih. Aksi nyata. Yang kedua, yang lebih penting adalah bagaimana kita lebih tepat waktu sebelum siswa datang di sekolah kita. Terima kasih. Dan saudara, sebenarnya tadi urutan yang keduanya adalah saudara. Karena setiap tindakan yang saya lakukan itu mereka yang pertama dan utama melihat. Dan disitulah saya pertama merefleksikan, terima kasih, karena ini juga terutama istri adalah muara segala unek-unek saya. Dia pendengar aktif walaupun tidak memberikan apa-apa. Tapi setidaknya sebagai pendengar yang aktif itu memberikan kenyamanan dalam diri saya untuk mengeksplor saya lebih jauh. Apa secara tidak langsung dia telah melakukan coaching, karena dia hanya mendengar aktif, tidak memberikan solusi. Mendengar saja. Jadi kalau dia tersenyum itu seakan-akan mengoreksi, mengidentifikasi setiap masalah yang saya hadapi. Jadi tidak ada kata-kata tapi coaching itu berlangsung. Makanya ketika praktik coaching itu saya pilih dia. Kemudian saudara, kurang lebihnya mereka itu melihat secara orang yang dapat membantu mempermudah CGP berkembang. Kalau dari kami pribadi di sekolah kami itu komunikasi baik dengan orang tua murid adalah salah satu hal yang paling penting, karena mereka adalah orang-orang yang bisa mendukung CGP berkembang. Salah satunya seperti ini, ketika orang tua murid sudah bersuara, orang-orang yang ada di sekolah itu atau seperti kepala sekolah, guru, seperti dikatakan melakukan pendekatan intens. Karena kenapa? Tanpa pendekatan intens, dengan mengambil hati beliau, saya tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Beliau ini berarti jelas. Beliau dalam tanda kutip, tidak usah sebut merek, ya. Tanpa diambil hatinya beliau, jujur saya juga takut kalau komunikasi dengan beliau. Takut di-skat emas. Apa yang bisa saya lakukan untuk bisa meningkatkan kompetensi saya agar berkembang? Ya, tentunya itu tadi melakukan komunikasi dan berkolaborasi. Karena dengan komunikasi yang baik dan kolaborasi yang baik di antara stakeholder yang ada di sekolah, insya Allah itu bisa membantu saya
agar bisa lebih berkembang lagi, mengembangkan apa yang menjadi kompetensi saya sebagai guru dan calon guru penggerak sendiri, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana ini? Apanya tebal? Ganti kertas Ki. Gantian saja kalau. Oh ya. Identifikasi dan pengelompokan di sesi sebelumnya, maka bergantian setiap kelompok CGP silakan yang tadi yang tidak melakukan identifikasi itu lagi yang melakukan identifikasi pengelompokan di sesi faktor penghambat, pihak yang terlibat dan apa yang bisa dilakukan Bapak Ibu. Silakan. Jadi bergantian tadi dua-dua pada sesi kali ini.